Setelah mendengarkan nasihat Yehua, Long Hao Chen merasa sedikit menyesal. Namun, ketika dia memasuki area tersebut, dia dengan jelas merasakan di tubuhnya bahwa kecepatan putaran energi spiritual internalnya di sekitar kompor spiritualnya dipercepat secara signifikan. Bahkan tanpa bermeditasi untuk mempercepat kecepatan kultivasinya, putaran energi spiritualnya tidak akan jauh lebih lambat. "Namamu?" tanya suara yang dalam dan serak. Long Hao Chen terkejut, dengan peningkatan kecepatan kultivasinya, kapasitas mentalnya juga menjadi lebih tangguh di sini. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa fakta menggunakan skill menghabiskan lebih sedikit energi spiritualnya bukan hanya karena fisiknya sebagai Scion of Light, tetapi juga karena kapasitas mentalnya yang sangat baik. Terlepas dari semua itu, dia masih tidak mendeteksi orang yang mendekat ini. Guiying, kepala balai-balai kota Xiu telah membawa putranya Guiwu ke Gunung Suci untuk memilih tunggangan pendamping. Sebuah bayangan melintas, Guiying dan putranya, yang berada di belakang mereka selama ini, mendekat, berdiri di samping Long Hao Chen dan Yehua. Sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di depan mereka, tubuhnya seperti bagian dari kabut emas pucat, dan nafasnya benar-benar dibayangi oleh kabut. Penatua ini memiliki postur bungkuk dan, di dalam baju besinya, dia dibalut dengan pakaian sederhana berwarna abu-abu. Dia sebagian besar botak, tetapi masih memiliki beberapa helai rambut putih yang jarang dan terpisah-pisah. Kerutan alisnya yang sederhana adalah senjata yang bisa menangkap nyamuk dan warna kuning matanya sangat murni. Penampilan lelaki tua itu seperti seseorang yang berada di hari-hari terakhirnya dan sepertinya embusan angin bisa mengakhiri hidupnya. "Yehua dari Aula Cabang Hawyu, saya datang dengan murid saya, Long Hao Chen, ke Gunung Suci untuk memilih tunggangan rekannya." Suara Yehua terdengar sedingin biasanya. Bahkan di sini, kebiasaan lamanya tidak berubah sama sekali. Orang tua itu perlahan mendekati mereka. Ketika Long Hao Chen dengan jelas melihat penampilannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut. Orang tua itu memiliki satu lengan kirinya terpotong, dan mata kanannya buta. Dia bahkan memiliki bekas luka yang sangat besar di wajahnya, membentang dari rahang bawah hingga ke atas kepalanya. Seolah-olah kepalanya telah dibelah. Ketika dia bisa dengan jelas melihat penampilan lelaki tua ini, Long Hao Chen juga menemukan bahwa gurunya dengan temperamen yang biasanya sedingin es tiba-tiba memiliki pandangan hormat di matanya saat ini. Dia perlahan membungkuk di depan tetua ini, dan Guiyin melakukan hal yang sama di sisi lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur dan buru-buru memberikan penghormatan juga. Meskipun Guiwu membungkuk seperti ayahnya, tatapan tidak setuju terlihat di matanya. Sejak masa kanak-kanaknya, dia telah menjadi putra yang membanggakan dari kepala balai kota Xiu. Terlepas dari apakah mereka orang-orang dari kuil ksatria atau kota Xiu, semua orang sopan dan sopan dengannya. Dia benar-benar tidak mau tunduk pada orang tua yang cacat di hari-hari terakhirnya. Tatapan pria tua ini menyapu ke depan 4 orang ini, sebelum berkata dengan suara serak, "Keluarkan sertifikat Anda." "Iya." Guiying dan Yehua menjawab secara bersamaan, dan Guiying, selangkah lebih cepat, menyerahkan sebuah gulungan kepadanya. Yehua menatapnya dengan dingin sebelum menyerahkan gulungan pada gilirannya. Pria tua itu pertama-tama melihat gulungan yang diserahkan oleh Guiying dan mengangguk. Ketika dia selanjutnya melihat gulungan yang diserahkan oleh Yehua, dia tidak bisa tidak melihat Long Hao Chen, menganalisisnya dari atas ke bawah. Long Hao Chen samar-samar sudah tahu bahwa gulungan ini merekam segala sesuatu tentang waktu setelah dia bergabung dengan Aula Cabang Hawyu, secara alami termasuk usia dan catatan kultivasinya. Ditatap oleh pria tua ini, dia merasakan tekanan besar di seluruh tubuhnya, seolah-olah kekuatan yang luar biasa telah menembus batinnya. Pria tua itu menatapnya lagi sebelum melambai ke arahnya, "Ayo." Guiying mendorong putranya, memberinya pandangan penuh arti. Guiwu dengan cepat mengambil langkah ke depan, menunjukkan ekspresi hormat. Tetua itu mengangkat tangannya, dengan sadar menggerakkannya di bahu Guiwu. Sebagai reaksi, Guiwu tanpa sadar bergetar dengan seluruh tubuhnya, meronta, tetapi ketika telapak tangan yang kering dan tampak tua menyentuh bahunya, dia langsung menjadi kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Setetes keringat mengalir dari dahinya, dia bisa dengan jelas merasakan telapak tangan tetua ini sama mengesankannya dengan gunung, dan dia merasa seolah-olah dia menghilang tanpa harapan untuk kembali. "HM, 18 tahun. Anda mendapat persetujuan saya. Anda boleh masuk," adalah kalimat berikutnya yang dia katakan kepada Guiying. Memutar tangannya, dia mengambil ubin berwarna hitam panjang. Dia menyerahkannya ke tangan Guiwu sebelum memberitahunya, setelah bertemu dengan monster dari level yang berbeda, token ini akan memiliki warna yang berbeda. Di Gunung Suci Ksatria, binatang terlemah berada di peringkat kedua, sesuai dengan warna merah. Dengan cara yang sama, warna lainnya adalah kuning, hijau, hijau tua, biru, ungu, putih,
dan perak. Kesembilan adalah level puncak di sini. Jika warna emas bersinar muncul, itu berarti Anda telah bertemu dengan binatang buas yang agresif. Kecuali jika Anda merasakan kesesuaian antara Anda berdua, Anda harus menjauh darinya sejauh mungkin. Jika Anda tidak dapat memulai tautan di antara Anda berdua, teruslah mencari sampai Anda menemukan target Anda. Batas waktunya adalah 30 hari. Anda memiliki waktu 30 hari untuk mencari binatang ajaib yang cocok untuk diri Anda sendiri. Juga, Anda akan diangkut keluar gunung 20 detik setelah ubin ini bersinar dengan warna emas murni. Apakah semuanya jelas? Iya. Guiwu menjawab. Kemudian, gulungan yang ada di tangan sesepuh itu tiba-tiba berubah menjadi abu saat energi berwarna abu-abu dikirim, menutupi ubin berwarna hitam di tangan Guiwu. Ubin dengan cepat bersinar sebelum kembali normal. Terima kasih banyak, senior. Guiying dengan hormat memberi hormat pada sesepuh ini sebelum kembali ke gunung. Guiwu tidak berani lalai, dan melirik Long Hao Chen di dekatnya sebelum bergerak maju dan melangkah dalam kabut, menghilang ke dalam. Penatua menghadapi Long Hao Chen dan memberi isyarat, "Ayo, anak kecil, biarkan orang tua ini melihatmu lebih dekat. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat membuat kagum orang tua seperti saya." Iya. Long Hao Chen melirik guru ini sebelum mendekatinya dengan lambat dan dengan hormat berdiri di depannya. Seperti sebelumnya, sesepuh meletakkan tangannya di bahunya, dan perasaan hangat langsung dikirim. Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun, dan dengan tenang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, tetua itu membuka matanya lebar-lebar, dan setelah menarik tangannya, dia menatap wajah Long Hao Chen sekali lagi. Balai Cabang Haoyu. Lelaki tua itu bergumam dengan suara yang dalam. Anak muda ini sedang mendengarkan. Yehua mengambil 2 langkah ke depan, dengan hormat memberi hormat padanya. Orang tua itu menoleh, menatap Yehua, dan berkata, "Di mana kamu menemukan orang aneh seperti itu?" Dia benar-benar belum berusia 13 tahun, tapi dia sudah menjadi ksatria agung. Selain itu, energi spiritualnya di atas 10 tahun lebih awal dari rekan kecil Long Xingyu itu, yang bakat bawaannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini benar-benar jenius. Anda dapat melaporkan persetujuan saya kepada eksekutif kuil dan membiarkan dia secara langsung mengejar kultivasinya di kuil. Kulit Yehua sedikit berubah, dia tidak mengharapkan tetua ini sebelum dia menjadi sangat menyukai Long Hao Chen, dan sebuah pemikiran datang kepadanya, tampaknya bahkan dalam 1 abad, keajaiban seperti itu tidak akan muncul dengan pasti. Senior, bukan karena anak muda ini tidak mau, hanya saja, dalam setengah tahun, akan ada perburuan dan seleksi sihir, kompetisi besar itu. Dan anak muda ini sangat yakin bahwa ajarannya pasti tidak kurang. Orang tua itu merenung sebentar, sebelum mengangguk, "Baiklah. Yang lama ini tidak akan ikut campur dalam urusan Anda. Dia akan meninggalkan Anda begitu saja." "Nak, apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang aku katakan sebelumnya?" Long Hao Chen dengan hormat menjawab, "Saya mendengar dengan jelas." Orang tua itu mengangguk, "Kalau begitu kamu bisa pergi. Namun, saat Anda menerobos langkah ksatria agung sebelum berusia 20 tahun, Anda dapat memiliki 1 hak istimewa lagi. Jika setelah 30 hari, Anda belum menemukan tunggangan yang cocok untuk diri Anda sendiri, Anda dapat memasuki puncak Gunung Suci untuk memanggil binatang ajaib untuk dijadikan tunggangan Anda dari tempat lain. Hanya saja, jika kita harus sampai pada hal ini, itu berarti kita membiarkan segalanya menjadi kebetulan, itu pasti gunung yang cocok untuk Anda, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi yang kuat atau yang lemah, dan itu bahkan bisa menjadi binatang ajaib langkah pertama, karenanya, Anda harus berusaha keras saat menelusuri selama 30 hari ini. Mengerti?